Itu sebabnya pada Natal ini saya ingin menyatakan kepada saudara-saudara khususnya anak-anak muda, dengarkan ini. Sangat jahat kalau kalian acuh kepada sejarah. Saya mau katakan anak-anak muda Lundaya, Tuhan sangat mengharapkan kalian untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan dan kejayaan Injil lewat saudara semuanya. Katakan amin anak-anak muda, supaya firman ini jadi kenyataan. Saya mau buktikan kepada saudara. Pasti ada yang pernah berkata, ya kenapa harus kami? Kenapa enggak Tuhan sendiri? Mari saya tunjukkan firman ini. Kita buka Amos pasal 3 ayat 7. Nah, ketika Ligisi itu saya bawa sengaja untuk mencari bagaimana orang-orang Lundaya bisa lebih hebat dari Dayak-Dayak yang lain. Saudara, lalu saya bawa Ligisi ini sampai ke Pakebuan untuk melihat sumur garam. Saudara yang bukan Lundaya, dengarkan, ini hal yang luar biasa. Betapa adilnya Tuhan. Ternyata pepatah asam di gunung, garam di laut itu salah. Di Krayan ada garam di gunung, jadi garam gak harus di laut. Dan itu luar biasa. Saudara, garam Pakebuan. Di Papua ada berapa garam di daerah pegunungan, tapi beda dengan garam Krayan dan garam Pakebuan. Garam yang di Pakebuan yang keluar dari sumur, jadi airnya langsung air asin, itu sudah langsung beriodium. Itu yang luar biasa. Nah, ahli gizi ini melihat ini penyebab pertama. Mengapa otak orang-orang Lundaya cerdas? Sebab sejak masih dalam kandungan sudah dapat iodium yang cukup untuk perkembangan sel otak. Suatu hari, saya lupa di rumah siapa, di kampung mana, ahli gizi ini disuguhin teluk. Bacanya gimana itu? Teluk. Oke? Nah, karena dia ahli gizi, dia neliti. Ampuni saya, sampai hari saya belum bisa makan barang itu karena baunya saya tidak tahan sekali. Nah, karena dia ahli gizi, maka dia teliti, saudara. Oh, ini penyebab kedua. Saya tanya, namanya Bu Ermina Kumaladara, kenapa ini? Dia uraikan, teluk itu kan dari ikan-ikan kecil, dari ikan sungai, lalu disimpan di dalam air garam dan di dalam beras. Nah, tulang-tulang ikan itu merupakan gizi yang terbaik untuk bayi-bayi. Maka itu orang-orang Lundaya hebat. Ketika ibu-ibu hamil pasti makan teluk. Dan ternyata itu buat bayinya sehatnya luar biasa. Dan itu merupakan kecerdasan buat otak juga. Wah, kalau gitu saya tahu sebabnya. Kenapa Dayak yang lain enggak bisa mengalahkan Dayak Lundaya? Karena Tuhan menyediakan sumber daya alam yang luar biasa buat saudara. Sayang, kalau tidak di Krayan, saya nggak bisa makan lubak layak. Lubak layak itu bagi yang bukan Krayan, nasi lembek. Saya tidak pernah ketemu beras seenak beras Krayan. Itu luar biasa berasnya. Nah, dunia harus tahu itu. Maka itu kalau dari Krayan sendiri tidak ada peneliti-peneliti, orang-orang ahli. Sayang sekali. Saya terakhir berkata kepada Pak Marson Lapo, Ketua Daerah Krayan, harusnya seimbang. Di Krayan ini sudah cukup banyak doktor teologi, tapi kurang doktor di bidang umum. Harusnya dipersiapkan baik-baik doktor-doktor di bidang yang umum ini, jangan cuma di bidang teologi, untuk meneliti kehebatan Tuhan menciptakan tanah Krayan. Karena ada kandungan-kandungan mineral yang luar biasa. Nah, maka itu anak-anak muda kalian harus bangkit. Amos 3 ayat 7, saya akan baca firman ini. Dengarkan baik-baik bahwa bagaimanapun Tuhan tetap perlu manusia, yaitu gereja. Sungguh sedikit sekali di Alkitab firman Yahweh didahului dengan kata sungguh. Ini salah satunya. Sungguh
Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu gereja dan para nabi. Saudara, tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat ini ketika saya baca buku tulisan Paul Belheimer, judulnya Menuju Tahta. Dalam tulisan itu Paul Belheimer berkata begini, ternyata Tuhan tidak maha kuasa. Saya kaget, kenapa dia tidak maha kuasa? Karena ayat ini, sungguh yang maha kuasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melibatkan gerejanya di bumi ini, saudara. Dengarkan firman ini anak-anak muda. Jadi Lundaya akan kembali jaya dalam Injil dan kemuliaan Tuhan atau hancur, itu tergantung orang-orang Lundaya sendiri. Mau mengerti nggak keputusan Tuhan untuk saudara? Dan jelas sekalian anak-anak muda sangat diperlukan untuk itu, supaya kebaikan Tuhan dinyatakan kepada semua orang. Saudara, sampai hari ini kami masih berjuang, tapi tanpa saudara orang Lundaya nggak akan jadi. Dengarkan, penyakit terbesar di tanah Krayan itu gagal ginjal. Catat ini baik-baik. Betul tidak? Berapa banyak orang-orang kita meninggal karena gagal ginjal? Saya meneliti kenapa begitu banyak gagal ginjal di Krayan. Ada berapa penyebab? Maka itu gereja harus bangkit. Masa orang-orang Krayan hebat-hebat sampai hari ini gak ada rumah sakit di Krayan? Berapa kali saya melihat suara di lapangan terbang Longbawan, orang mati konyol, pasien-pasien mati di lapangan karena menunggu pesawat tidak datang. Berapa banyak? Itu saya marah. Kenapa orang Lundaya nggak mau bersatu? Lalu buat rumah sakit di situ, dokter sudah banyak. Ini kan perkara kecil. Nah, mengapa gagal ginjal paling banyak di Krayan? Pembunuh nomor 1 kalau saya perhatikan. Alasannya, orang yang gagal ginjal itu karena cairan tubuh kurang. Kenapa cairan tubuh bisa kurang? Krayan itu dingin, jadi orang itu malas minum karena dingin, sehingga rasa nggak perlu air. Padahal walaupun tidak haus, tubuh kita sehari paling sedikit perlu 8 gelas air itu. Sehingga bilang 2 liter, terlalu ngeri kalau dengan 2 liter, 8 gelas itu. Nah, yang kedua, maaf ya, sekarang sudah mulai banyak, tapi sampai tahun 2000-an awal, kamar mandi orang-orang Lundaya itu tidak satu atap dengan tempat tidur atau rumah, pasti di bagian belakang atau kadang-kadang terpisah dengan rumah. Nah, sudah kurang minum, seringkali orang-orang Lundaya tahan kencing karena malas keluar sudah malam, karena kamar mandinya jauh terpisah dari rumah induk. Saya bicara pada mereka, ini mesti diubah. Nah, penyebab ketiga, ketika motor mulai masuk, lalu sekarang mobil mulai masuk. Nah, orang-orang Lundaya itu saya marah pada mereka, minum gulanya, makan gulanya gila-gilaan, semua manisnya luar biasa. Nah, saya bilang pada mereka, ini nggak sehat. Nah, sebelum ada motor, kenapa orang-orang tua kita nggak sakit seperti sekarang? Karena kalori yang begitu banyak dari gula itu habis dipakai jalan. Dari kampung ke kampung jalan terus. Bayangkan, maka itu energinya habis, pembakarannya bagus. Sekarang setelah ada motor, banyak ojek, orang malas jalan. Akhirnya numpuk kalori itu, ginjalnya terhantam. Saudara, mari kita pikirkan, gereja harus bangkit, katakan amin, untuk menjawab apa yang Tuhan rindukan buat Krayan, untuk mempengaruhi seluruh Kalimantan. Nah, saya kagum waktu saya ke Brunei, saya ke Sabah, saya kagum.